juga sebagai juru bicara. Saya kira itu aja, saya izin lanjut kerja dulu. Ya, kasih semua ya. Udah ya. Mas, tadi dokumen apa itu tadi dibawa, Mas? Itu loh. Tadi dokumen jalan dulu, lanjut. Lanjutin loh. Oh, Mas Nasrullahnya masih ada. Ya. Ya. Itulah tanya ke ini ya. Udah ya, itu ada Mas Nasrullahnya. Jubir Mas mumpung nanggung Mas klarifikasi Mas. Itu loh. Sekalian ya, ada itu tuh. Itu loh. Kemarin siapa Mas? Awas. Bensin berapa Mas awalnya? Bisa kayak bensin sama Nasrullah. Orang lain justru yang naik motor. Itu saya nebeng atau minjem. Iya. Iya kan? Jadi dia pun Kalau nggak nebeng bisa. harus ada yang pemiliknya ikut. Betul, dia nggak bisa. Dia pun nggak bisa memilih diksi yang benar. Oke, kita bongkar. Ya. Jadi pemilik pesawat tersebut adalah Kang Y. Pesawat itu tidak benar. Sekali-sekali saya tegaskan di sini. Tidak benar kalau itu nebeng. jadi tidak ada temannya yang disebutkan. Tidak di ada situ. teman yang disebut. Temannya namanya Gang Y. Gang Y nggak Bentar. ikut. Kan bisa aja nebeng teman. Misalnya begini, ini oke. Ah. Pada saat berangkat mungkin nggak ada. Pada saat di Amerika, Aha. temannya ikut. Karena pesawat itu semuanya mau jemput si temannya. Itu kan bisa. Ya itu kan dia nggak Sekarang nebeng. begini, kalau menurut saya ya, Ya ya benar, Prof. bisa saja orangnya tidak ikut, ya kan? Oke. Ya. Tapi kan ada pilotnya. Lah kenapa harus ikut? Maksudnya gimana? Pakai aja, misalnya gini nih. Pilotnya temannya gitu. Enggak, Itu pilot namanya kan nebeng dari atau yang punya minjem, Prof? pesawat. Ini masalah serius loh ya. Ini profesor saja Gini. nebeng atau minjem, Prof? Mas, Istana lama makin ambruk, istana baru tak melindungi. Kenapa begitu? Gini, kalau kita bicara tentang perang simbol, the King of Java, Java King, itu tidak mungkin surrender, tidak mungkin menyerah. Apalagi menyuruh anaknya lapor ke KPK, datang ke KPK. Itu menunjukkan bahwa posisinya sudah sangat lemah, sehingga dia tidak punya pilihan lain kecuali mengikuti prosedur. Tapi kalau enggak mungkin. Itu satu. Yang kedua, KPK punya keberanian untuk memanggil anak presiden. Karena Java King-nya mau step down. Mau surut kekuasaannya. Jadi siapapun enggak ada yang kemudian takut dengan Raja Jawa lagi. Mau gerakkan aparat hukum belum tentu bisa. Mau nembak KPK belum tentu bisa. Karena sejak adanya perpecahan dengan PDIP dan Megawati, justru penguasaan terhadap aparat hukum ini semakin melemah juga. Paling tidak ada perpecahan di sana. Mulyono mungkin bisa pegang polisi, Kapolri, tapi belum tentu bisa pegang BIN. Dan KPK juga belum tentu, karena KPK kita lihat konon proksinya lebih dekat ke BIN dibandingkan ke Polri, kan begitu. Ya itulah dinamikanya kalau kita tidak menegakkan good governance, clean government. Refli Harun Channel, nggak ada basa-basi, nggak sekedar kritik sana sini. Refli Harun Channel, kritis tapi tidak apatis, oposisi tapi kasih solusi. Refli Harun Channel, selalu terdepan dalam ulasan, berita nggak asal-asalan. Refli Harun Channel, setiap masalah diulas cerdas, ini channel memang keren cerdas. Subscribe, like, comment, and share. Jadi hari ini kedatangan saya ke KPK sebagai warga negara yang baik. Saya bukan penyelenggara negara, saya bukan pejabat. Saya datang ke sini bukan karena undangan, bukan karena panggilan, tapi inisiatif saya sendiri. Dan tadi saya juga di dalam mengklarifikasi mengenai perjalanan saya di tanggal 18 Agustus ke Amerika Serikat yang numpang atau bahasa bedanya nebeng pesawatnya teman saya.
tadi kan Kaisang bilang kalau itu dia nebeng pesawat temennya ya. Itu nanti temennya bakal diklarifikasi juga nggak sih Pak? Kita lihat ya, kita lihat apa benar begitu gitu ya, kita konfirmasi pasti. Jadi untuk nama temennya juga belum tahu ya Pak? Nggak disebut detail siapa, cuma nama gitu ya, kita juga nggak tahu. Inisial apa ya Pak? Inisial aja Pak. Siapa? Iya. Tapi kita nggak tahu nih bener nggak nama lengkapnya ini gitu, siapa ini orang, WNI, WNA atau apa gitu. Jadi dibilang pesawat punya siapa juga nanti kita konfirmasi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, sobat RH sekalian, ya saya kira memang tidak mudah ya bagi Kaisang untuk menjawab pertanyaan soal Jepri ini, jet pribadi ini, karena pastilah maju kena, mundur kena. Begitu kata Kasino Dono Indro dulu ya. Maju kena, mundur kena. Kenapa begitu? Ya sederhana saja. Karena ya serba salah akhirnya. Karena kalau dia mengatakan ini pesawat ini milik pribadi, gak mungkin. Kalau dia bilang ini sewa, gak mungkin, gak ada uang sewanya. Tapi kalau hadiah, gak mungkin juga. Artinya gratifikasi dari awal dia tahu. Makanya dia bilang jawaban yang cerdas-cerdas tidak cerdas. Cerdas-cerdas bodoh, ada CCB, adalah nebeng. Ya, nebeng teman. Tapi kata KPK yang ditebengi nggak ikut lah. Gimana ini ya? Orang kalau nebeng itu ada orang pergi, lalu kita ikut. Kamu sampai mana? Ya, itu nebeng namanya. Saya mau di tengah jalan turun atau di bandara ini aja turun. Selebihnya nggak ikut. Tapi kalau dia nganter itu bukan nebeng namanya. Bukan nebeng namanya ya. Itu namanya betul-betul dia yang mengendalikan perjalanan tersebut ya. Jadi saudara sekalian, ini hal yang baik bagi pembelajaran. Tapi apa yang ingin saya katakan lagi? Yang ingin saya katakan lagi adalah kelihatannya istana lama makin ambruk, istana baru tak melindungi. Kenapa begitu? Gini, kalau kita bicara tentang perang simbol, the King of Java, Java King, itu tidak mungkin surrender, tidak mungkin menyerah. Apalagi menyuruh anaknya lapor ke KPK, datang ke KPK. Itu menunjukkan bahwa posisinya sudah sangat lemah, sehingga dia tidak punya pilihan lain kecuali mengikuti prosedur. Tapi kalau enggak mungkin. Itu satu. Yang kedua, KPK punya keberanian untuk memanggil anak presiden. Karena Java King-nya mau step down. Mau surut kekuasaannya. Jadi siapapun enggak ada yang kemudian takut dengan Raja Jawa lagi. Mau gerakkan aparat hukum belum tentu bisa. Mau nembak KPK belum tentu bisa. Karena sejak adanya perpecahan dengan PDIP dan Megawati, justru penguasaan terhadap aparat hukum ini semakin melemah juga. Paling tidak ada perpecahan di sana. Mulyono mungkin bisa pegang polisi, Kapolri, tapi belum tentu bisa pegang BIN. Dan KPK juga belum tentu, karena KPK kita lihat konon proksinya lebih dekat ke BIN dibandingkan ke Polri, kan begitu. Ya itulah dinamikanya kalau kita tidak menegakkan good governance, clean government. Segala sesuatunya bergantung backup politik. Nah ini hal yang buruk dan tidak baik, tidak sehat ya. Begitu saudara sekalian. Kita bacakan ya. Ini ngakak bin ngakak ya. Kok bisa-bisa aja gitu loh. Mengaku bahwa ditebengin tapi temannya nggak ikut. Logika apaan coba ya? Itu. Coba kita bacakan sedikit ya. Kok bisa ada yang ngomong begini ya? Oke. Kita bacakan.
Tempo.co Jakarta, putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep mengatakan tindakannya naik pesawat jet pribadi atau private jet ke Amerika Serikat pada Agustus lalu hanya nebeng teman. Namun Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut tidak ada teman Kaisang dalam private jet tersebut. Yang bersangkutan pergi berempat ya, kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan pada Selasa 17 September 2024. Pahala menjelaskan 4 penumpang private jet itu adalah Kaisang dan istrinya, Erina Gudono, kakak istrinya, luar biasa nebeng juga ya, serta seorang staf. Lebih lanjut ia tak menjawab secara gamblang soal teman Kaisang yang tidak ada dalam pesawat. Nanti kita tanya sama temannya, ucap Pahala. Ia juga menuturkan tidak ada pasukan pengamanan presiden atau pas pampres dalam pesawat jet pribadi tersebut. Enggak. Kan dibilang yang bersangkutan istri, kakak istri dan staf, nggak ada pas pampres. How come? Memang iya nggak ada, ya. Siapa tahu stafnya, tapi nggak berani diklarifikasi lebih lanjut. Pada Selasa pagi, Kaisang Pangarep berkunjung ke gedung lama KPK yang digunakan sebagai kantor Dewan Pengawas Lembaga Anti Rasuah tersebut. Kedatangan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu untuk mengklarifikasi keberangkatannya dan Erina ke Amerika Serikat pada 18 Agustus 2024 yang menggunakan private jet. Kaisang menyebut dia hanya menumpang private jet temannya. Numpang ke teman, kalau bahasa bekennya nebeng, ucap Kaisang Selasa. Luar biasa ya, anak presiden nebeng pengusaha, masuk akal nggak ya? Oke, jadi sobat era sekalian, ini yang harus kita pahami ya. Ini ada berita sedikit ya. Ini ada aja ya. Tambahan beritanya adalah Kaisang pulang dari KPK naik BMW plat KSG. Rp 600 juta dengan pajak 12,3 juta. Ada aja orang. Putra bungsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Kaisang Pangarep tiba di gedung Anti-Corruption Learning Center ACLC, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta pada Selasa 17 September 2024. Dia datang untuk melakukan klarifikasi atas dugaan gratifikasi pesawat jet pribadi. Kaisang mengatakan kedatangannya bersama dengan kuasa hukum dan juru bicara merupakan wujud inisiatif sebagai warga negara Indonesia yang taat hukum. Bukan karena dipanggil KPK. Tetap ya, luar biasa. Meskipun sebenarnya saya tidak ada kewajiban, katanya kepada awak pers. How come? Setelah menjawab sejumlah pertanyaan dari wartawan, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu kemudian masuk ke dalam mobil BMW 320i CKD AT ya. Mobil berwarna putih tersebut memiliki nomor polisi atau plat nomor B1923 KSG ya. KSG itu Kaisang ya. 1923 itu kita nggak tahu ya apa artinya ya. Jangan-jangan 1 September 2003 ya, 23 belinya. Berdasarkan pantauan Tempo pada aplikasi Jakarta Kini Jaki, BMW 3201 CKD AT dengan nomor B1923 KSG diproduksi pada 2020. Mobil dengan harga jual 601 juta tersebut mempunyai masa berlaku pajak hingga 29 Juni 2025 yang pajak kendaraan bermotornya PKB terakhir kali dibayarkan pada 22 Agustus 2024. Besaran PKB yang dibayarkan mencapai 12.320.500 per tahun. Selain itu, pemilik kendaraan dengan kode plat belakang KSG juga harus membayar sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan SWDKLLJ sebesar 143.000 sehingga total pajak tahunan yang dikenakan sebesar 12.463.500. Ada aja ya. BMW 3201 ya. Oke, sahabat sekalian, luar biasa ya. Untuk seri BMW 3201 Sport 2020 dibekali mesin 2 liter 4 silinder dengan teknologi baru. Mesin itu mampu menghasilkan output tertinggi. Oke, nggak terlalu penting ya. Ya, sahabat era sekalian, sekarang pertanyaannya, setelah mendapat pengakuan ini apa yang akan dilakukan oleh KPK ya? Di bagian lain, Kaisang menyebutkan kalau naik pesawat umum ya, itu satu orang 90 juta. Kalau berempat berarti 90 dikali
360 juta kalau ditetapkan sebagai gratifikasi, itulah yang harus dikembalikan kepada negara atau diserahkan kepada negara. Cuman masalahnya adalah apa iya konversinya segitu rendahnya? Beda dong private jet sama pesawat biasa. Kalau naik pesawat biasa ya 90 juta memang kelas bisnis ya ke Amerika Serikat. Mungkin bahkan lebih ya kelas bisnis ke Amerika Serikat. Tetapi ya coba dicek saja ya kelas bisnis ke Amerika Serikat kemana tuh, Los Angeles atau apa ya, atau Philadelphia ya, Philadelphia ya mungkin dia transit di Los Angeles dulu atau apa. Jadi sobat era sekalian, ini hal yang menarik sesungguhnya kalau dari sisi bahwa Kaisang mau datang ya, walaupun dia mengatakan bukan kewajiban ya, masih mau mengelak. Tetapi jarang-jarang loh Raja Jawa mau datang. Artinya dia surrender, menundukkan diri. Artinya posisinya gak kuat-kuat amat lagi. Dan KPK berani-beraninya manggil. Itu juga KPK juga kemudian sudah tidak punya barrier lagi, ketakutan untuk memanggil putra Raja Jawa. Ya. Secara kekuasaannya memang surut. Tapi coba kalau yang dipanggil penguasa baru, itu agak berat. Dan terlihat bahwa Prabowo tidak mau cawe-cawe. Ya. Kalau misalnya kata Prabowo kalau Jokowi dicubit dan dia sakit, ya, yang sakit kita semua atau kami atau kita bahasa dia, itu lip service saja kelihatannya ya. Bukan apa istilahnya ya. Saya kira bukan sesuatu yang genuine dia mengatakan itu ya, sekedar lip service saja bahwa kalau Raja Jawa disakiti dia yang akan dicubit, dia yang merasa sakit ya. Oke. Coba kita bacakan komentar sobat era sekalian ya, dari jawaban aja nggak masuk akal. Nebeng teman tapi temannya nggak ikut. Itu bukan nebeng namanya, dipinjemin gitu ya. Ya, itu kan gimana itu? Maksudnya bohong sekali. Bayangkan nebeng teman tapi temannya nggak ikut. Ya itu namanya dipinjemin, gratifikasi. Ya, karena di dalam pesawat itu cuma ada dia, istrinya, kakak istrinya dan satu staf. Dan satu staf itu harus kita identifikasi apakah satu staf itu aparatur negara ya, aparatur negara atau bukan ya. Kemudian saya selalu Bung Refli Harun, settingan itu apalagi KPK drama mulu biar dibilang sedang bekerja, oke? Tidak seru kalau tidak ada Refli Harun dan Rocky di Rakyat Bersuara sekarang. Oh gitu. Masa tiap minggu kami terus, nggak mungkin kan? Ayo bagi siapa saja yang mau kasih gratifikasi ke pejabat serahkan aja pada keluarganya. Mumpung ada contoh dari Mulyono. Sama orang tuanya otaknya nggak nyambung ya. Kemudian pembohong pasti ada alasannya. KPK pasti mencari jalan buat melindungi. Udah muak bobrok selalu dilindungi ya. Bukan nebeng melainkan mejeng. Kemudian gini nih logikanya. Oke, Kaisang itu nebeng. Nebeng ya kepada pengusaha yang sebagai temannya saja dia bisa nebeng. Apalagi sama bawahan bapaknya. Luar biasa ya. Sama anak lawan orang tua yang gak nyambung. Apa maksudnya nih? Kalau sendiri nebeng, kalau ramai-ramai apa namanya? Nebeng tapi yang punya gak ikut, apa ini definisi nebeng? Toy Kang Fisang ini berani gak soem fa focong? Nebeng itu dompleng atau nunut, biasanya gratis, bukan gratis ya. Wakakakak. Endol, Refli Harun sepertinya Wowong gak peduli Fufu Fafa. Soalnya akun TikTok Gerindra membalas pendukung Anies dengan Fufu Fafa gak pernah ditolong, diperjuangkan, dibela habis-habisan sampai jadi gubernur. Ya gak ada masalah ya. Jadi sobat era sekalian ya, kita mengungkapkan Fufu Fafa itu bukan minta perhatian Prabowo, tapi sekadar mengatakan ini loh calon presiden kita, kan begitu ya. Dan ini berita, jadi bukan kemudian mau mengadu domba dan lain sebagainya. Kalau saya sih pribadi, bagi saya baik Prabowo sama Kaisang ya sama-sama bermasalah dalam hal pemenangan pemilu, kan podo wae keduanya ya.
Jadi kalau saya tahu logika orang ingin memisahkan antara Prabowo dan Kaisang. Kalau bagi saya dua-duanya bermasalah kalau kita kaitkan dengan pemilu yang curang gitu kan. Kalau Nibing tuh orang yang punya ikut pikiran ngacu sama lawan orang tua ye. Nggak jelas nih Alfian Nur. Si Kaisang pikir ada apa ya? Oke, ada berita apa ini? Kita lihat ya, kita lihat saja nanti. Oke, kita lihat apa ini? Ada perkembangan terbaru yang disampaikan oleh teman yang di depan. Breaking news, Kaisang klarifikasi dugaan gratifikasi saya hanya menumpang pesawat teman. Kemudian yang di lingkar ini siapa ini? Hah? Oh ini ya, yang di orang Singapura itu ya. Yegang ya. Ini ya temannya ini kan Yegang numpang kok bisa berkali-kali ya. Jadi temannya itu bukan Yegang, Gang Ye. Ya Yegang juga. Mungkin kita nggak tahu ya namanya Gang Ye atau Yegang ya. Karena gini, biasanya kalau dia di Chinese ya, itu nama family-nya di depan jadi Yegang. Tapi kalau dia di Inggris atau di Singapura mungkin Gang Ye jadinya. Ya Yegang ya Gang Ye ya itu yang pakai celana pendek katanya gitu ya. Tampilkan aja. Itu yang berkali-kali. Jadi nebeng sama temannya itu Gang Ye atau Yegang pemilik Garena ya. Garena itu pemilik Shopee ya. Begitulah bunyinya ya. Kemudian si Kaisang pikir rakyat bodohnya. Iya nebeng tapi pemilik pesawat tidak ikut. Itu apa artinya? Bapak sama anak sama saja, kebohongan apalagi yang engkau dustakan. Salam kopi Padang. Ini salah bro, masa dibilang kebohongan apalagi yang kau dustakan ya. Mestinya fakta apalagi yang kau dustakan ya. Kalau kebohongan ya pasti dusta. Itu. Oke, apalagi ya. Kalau yang bukan bawaan bapaknya dia berani nebeng apalagi sama bawaan bapaknya. Oke. Tangkap dan penjarakan Raja Jawa dan keluarganya. Nebeng katanya lain kali bisa nebeng transfer itu. Jangan-jangan yang nyetir pesawatnya si bocil sendiri. Di iNews juga live Roy Suryo confirm bahwa pemilik jet tidak ikut, dia punya datanya. Oke. Kalau bukan sama bawahan bapaknya saja dia berani nebeng. Oke. Enak amat lu nebeng. Ngibulnya nggak janjian dulu sih. 7 orang penumpang, 3 kru pilot dan 4 keluarga Kaisang, info Roy Suryo. Oke. Buah jatuh tidak jauh pohonnya. Selama ini ngilang lagi nyari kunci jawaban. Ternyata kuncinya salah. Naik jet pribadi nebeng. Turun kelas bro. Temennya saja kapan? Sebelum Mulyono jadi presiden apa setelah jadi presiden? Pasti beda motifnya. Masa KPK yang kayak gitu mesti diajarin ya. Dan pura-pura lupa namanya siapa nama temannya. Orang sementara kita sendiri tahu Gang Ye. Gang Ye atau Yegang ya. Aduh gak mungkin lah lupa dasar KPK ya. Rakyat udah cerdas kok nebeng pesawat jet pribadi pulang pergi. Gini nih kalau manusia udah kehabisan alasan. Emang netizen percaya nebeng. Anak presiden nebeng harga dirinya rendah sekali yang bayar rakyatnya. Nebeng kok pakai jet pribadi udah gitu tujuannya si Kaisang yang nentuin. Artinya ada hubungan apa Kaisang sama pemilik jetnya? Ayo dong KPK yang smart ya. Kaisang gak pernah baca KBBI makanya gak ngerti apa artinya nebeng ya. Kemudian dinasti jasa palsu memang tak punya malu. Kapan undang Mahfud podcast bang? Nanti kita undang ya mau apa enggak dia. Maksudnya apa sih tiba-tiba datang ke KPK ada sinetron apalagi ini? Pahala Nenggolan kan calon pimpinan komisioner. Seperti bapaknya sudah tapi belum. Nebeng tapi orang yang punya nggak ikut kan gemblung kalau KPK percaya. Anak-anak si Mukudi pada berkebun khusus harap malum ditanya A dijawab M. Fix.
Nebeng itu nasi lewat cok, masa nggak paham ya. Dikira rakyat bedo semua. Bedo bukan bodoh. Kawal terus Bang RH, emak-emak nyimak selalu ya. Turunan manusia gorong-gorong. Kemudian pantes KPK batal manggil supaya dia bisa pamer dia datang karena kemauan sendiri. Agar ke depan gak dibilang pernah dipanggil KPK tapi datang sendiri keren anak Pak Mul. Kemudian kalau bapaknya gak berkuasa, siapa yang mau nebengin naik pesawat ke Amerika termasuk gratifikasi juga bro. Nah itu juga penting. Kalau dia cuma orang biasa ya kan, mahal yang namanya kalau biayanya bolak-balik sampai 4 miliar atau 8 miliar kalau tidak salah. Lalu mau diganti di harganya cuma 90 juta, murah amat ya. Bang Refli, apa beda Mahfud dan Kaisang dalam hal pakai pesawat jet pribadi? Pertama jarak ya, biaya yang digunakan beda lah. Kalau Mahfud kan cuma Indonesia. Kedua, Mahfud itu yang punya jet pribadinya adalah Yusuf Kalla. Kalau ini kan yang punya jet pribadi teman bisnis. Yusuf Kalla dan Mahfud itu tidak ada kaitannya dengan bisnis apapun. Kelihatannya begitu. Lagian juga ngapain kalau misalnya Yusuf Kalla mau melobi Mahfud MD dalam urusan tertentu, kan nggak perlu. Dia sendiri punya lobby. Jadi bisa dikatakan dalam kasus Mahfud itu ya dia sekedar nebeng. Nah itu nebeng bener nih. Kalau dia nebeng ya, ditebengin lah, ditumpangin. Karena sama-sama acaranya mau ke HMI. Ada Anies juga di situ katanya. Itu namanya nebeng. Ya, tetapi kalau konteks Kaisang ya bukan nebeng lah, ya. Kemudian Assalamualaikum Bung RH, gimana nih kok nebeng? Apakah nebeng pesawat bisa enggak? Terus katanya bukan pejabat negara, apa masuk gratifikasi juga? Iya, walaupun dia bukan pejabat negara, tapi patut diduga pemberian itu terkait dengan bapaknya atau kakaknya. Sekarang pertanyaannya, kalau dia bukan anak presiden, bukan adiknya wali kota, nggak mungkin orang kemudian mau kasih tebengan dalam tanda kutip sampai ke Amerika dan orangnya nggak ikut. Silakan nebeng pesawat saya, saya nggak ikut. Itu sih bukan namanya nebeng, tapi dipinjami ya. Kemudian Refli Harun, saran saya tantang Kaisang melakukan sumpah mubahalah untuk membuktikan kejujuran ucapannya. Apalagi mau dimubahalakan, kan jelas bahwa dia naik private jet dan dia bilang nebeng. Bahasa dia nebeng, bahasa lainnya adalah dipinjamin. Ya itu aja bedanya. Kecuali kalau ada indikasi ini pesawat dia, nah dia tidak ngaku, nah itu baru sumpah mubahalah ya. Dosa apa rakyat Konoha dipimpin dinasti jasa palsu? Oke. Ya, sobat era sekalian, Bang RH, salam keren cerdas Bang. Ijazah saja bisa mereka pelintir, apalagi kalau soal Jepri. Kemudian, apakah Bung Refli setuju dengan HRS untuk pendukung Anies Bersatu dan PKS untuk lawan Fufu Fafa? Tapi masalahnya PKS dihina Fufu Fafa, santai aja sebaiknya, malah laporan pengkritiknya. Terus gimana? Nanti kita bahas lah ya, dengan hati-hati dan hati yang jernih ya. Hati-hati dan hati yang jernih. Karena saya tahu pikiran HRS itu ya. Dia mengkhawatirkan yang menang itu adalah PDIP itu saja kan sebenarnya. Tetapi kita tidak bicara PDIP dan tidak PDIP. Kita bicara mengenai komitmen memberantas korupsi dan lain sebagainya ya. Gitu. Begitulah bunyinya, kakinya bertanduk, hewan apa namanya ya. Itu saja saudara sekalian, nanti kita bahas hal lain lagi ya. Terima kasih kepada Maria Bur yang sudah memberikan topi ini. Nah ini baru gratifikasi. Gratifikasi topi, tetapi karena saya bukan pejabat publik saya tidak perlu lapor ke KPK ya. Dan juga harganya juga nggak nyampe 90 juta. Itu saja saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren jadah.
orang lain sudah naik motor. Itu saya nebeng atau minjem. Iya. Iya kan? Jadi dia pun Kalau nggak nebeng bisa. harus ada yang pemiliknya ikut. Betul, dia nggak bisa. Dia pun nggak bisa memilih diksi yang benar. Oke, kita bongkar. Ya. Jadi pemilik pesawat tersebut adalah Kang Y. Pesawat itu tidak benar. Sekali-sekali saya tegaskan di sini. Tidak benar kalau itu nebeng. jadi tidak ada temannya yang disebutkan. Tidak di ada situ. teman yang disebut. Temannya namanya Gang Y. Gang Y nggak Bentar. ikut. Kan bisa aja nebeng teman. Misalnya begini, ini oke. Nah. Pada saat berangkat mungkin nggak ada. Pada saat di Amerika, temannya ikut. Karena pesawat itu semuanya mau jemput si temannya. Itu kan bisa. Ya itu kan dia nggak Sekarang nebeng. begini, kalau menurut saya ya, Ya benar, Prof. bisa saja orangnya tidak ikut, ya kan? Oke. Nah, Tapi kan ada pilotnya. Lah kenapa harus ikut? Maksudnya gimana? Pakai aja, misalnya gini nih. Pilotnya temannya gitu. Enggak, Itu pilot namanya kan nebeng dari atau yang punya minjem, Prof? pesawat. Ini masalah serius loh ya. ini profesor saja Gini. nebeng atau minjem, Prof? Mas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, sobat RH sekalian, kalau orang tidak tahu bedanya antara nebeng dan minjem atau dipinjemi itu ya susah juga. Luar biasa ya. Jadi sobat RH sekalian, jadi gara-gara pembelaan-pembelaan seperti ini, seorang profesor pun bisa kelihatan bodoh begitu ya. Atau seorang pengamat bisa kelihatan bodoh karena soal yang sifatnya semantik seperti ini. Tetapi ini jelas ya. Masa kita tidak bisa membedakan antara nebeng dan pinjam ya. Jadi kalau misalnya Roy Suryo ngotot bahwa ini nebeng atau pinjam, ya jelas. Kalau pemiliknya nggak ikut dan pesawat itu dipakai oleh Kaisang Erina plus satu staf dan satu kakaknya Erina, ya itu namanya minjem bro. Bukan nebeng namanya ya, pinjam namanya. Atau kalau misalnya dia sewa pesawat namanya, itu keren cadas itu namanya ya. Jadi satu pesawat itu dia semua yang menguasai, jadi bukan dia nebeng ya. Kalau nebeng itu ya ikut, itu nebeng namanya ya. Kalau atau misalnya ada rombongan lain, itu nebeng namanya. Kalau nebeng itu harus ada rombongan lain yang utama, itu namanya nebeng. Ya. Jadi tidak harus pemiliknya. Bisa jadi keluarga pemiliknya pergi ya kan. Lalu dia nebeng ikut ya. Itu nebeng namanya. Tapi kalau cuma dia saja yang ada, ya bukan nebeng namanya itu. Dia menguasai sewa atau dipinjami atau minjam ya. Ya coba kita bacakan ya. Dianggap tidak jujur sang Kaisang ketika melakukan klarifikasi ini ya. Roy Suryo sebut Kaisang tak jujur saat beri klarifikasi ke KPK soal jet pribadi. Kenapa ya? Ini dari inews.id, dari perdebatan semalam ya. Jakarta, inews.id, pakar telematika Roy Suryo menyebut Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI Kaisang Pangarep tidak jujur saat menyampaikan klarifikasi terkait penggunaan pesawat jet pribadi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Menurutnya Kaisang hanya menceritakan penggunaan jet pribadi untuk perjalanan ke Amerika Serikat bersama istrinya Erina Gudono. Kaisang tadi tidak jujur. Kenapa saya katakan itu? Karena dia hanya menceritakan satu kali yang dia ke Amerika, Philadelphia. Ada datanya semua, kata Roy dalam program Rakyat Bersuara bertajuk Membaca Fenomena Agak Lain yang tayang di iNews. Dia mengklaim tidak menuding Kaisang berbohong, hanya saja menurut dia putra bungsu Presiden Jokowi itu tidak jujur ya. Kalau jujur ceritakan semuanya mulai rutenya sampai ke Bali September 2023 itu ke Nagoya, Halim, Adi Sumarmo, Solo tambahnya. Oke. Itu dari Roy Suryo ya. Coba kita lihat lagi. Ini ada juga
Kaisang bukan nebeng private jet Gang Ye tapi pinjam. Republik Merdeka. Alibi Kaisang Pangarep soal jet pribadi yang ditumpanginya saat melancong ke Amerika Serikat dimentahkan pakar telematika Roy Suryo. Menurut Roy, Kaisang tidak bisa membedakan antara nebeng dengan pinjam. Ya, itulah bukti keluarga itu seperti wawancara Mbak Nana Najwa Shihab kepada kakaknya Gibran bahwa keluarga itu sejak kecil nggak pernah diajaran literasi yang benar. Dia nggak bisa bedain antara nebeng sama minjem, kata Roy saat menjadi narasumber di salah satu stasiun televisi nasional. Diungkap kembali Roy Suryo, jet pribadi yang ditumpangi Kaisang merupakan jet milik Gang Ye, Crazy Rich asal Singapura, pemilik dari Sea Limited, induk dari perusahaan e-commerce Shopee dan pengembang game Free Fire Garena. Kaisang, kata Roy, bisa saja menggunakan istilah nebeng kalau posisinya ikut dalam perjalanan bersama pemilik jet. Namun jet terbang hanya dengan manifest seorang pilot cadangan, seorang kru serta 4 orang lainnya termasuk Kaisang sebagai penumpang. Gang Ye tidak ikut, yang berada di pesawat itu 4 orang penumpangnya. 1 Kaisang Pangarep, 2 Erina Gudono, 3 kakaknya Erina yang cewek yang ada fotonya lagi. Dia lagi megang stroller yang harganya 21 juta itu. 1 lagi ADC, staf sekaligus pengawalnya mereka, beber Roy. Artinya pesawat itu tidak benar. Sekali-sekali saya tegaskan di sini, tidak benar kalau itu nebeng. Tidak ada temannya pemilik jet yang disebut-sebut itu ikut, ucap Roy menambahkan. Roy Suryo juga mengklaim memiliki data rute penerbangan jet pribadi yang ditumpangi Kaisang. Dia menyebut pesawat tidak langsung menuju Philadelphia. Lokasi Erina Gudono bakal menjalani studi S2 Master of Science di Fakultas Social Policy dan Practice University of Pennsylvania. Tetapi sempat mampir ke Los Angeles, California hingga Las Vegas, Nevada. Rute perjalanannya itu tidak langsung ke Philadelphia. Mampir kemana aja. Mampir pertama kali di Los Angeles, ada fotonya. Setelah Los Angeles mampir ke Las Vegas, nginap semalam di sana. Di Las Vegas itu sempat foto, ada festival apa di situ, jelas Roy. Diketahui Kaisang sudah mendatangi KPK untuk memberikan klarifikasi soal penggunaan pesawat jet pribadi bersama istrinya Erina Gudono KAS. Kaisang mengklaim kedatangannya bukan atas undangan KPK namun inisiatif pribadi. Bukan karena undangan, bukan karena panggilan, tapi inisiatif saya sendiri, kata Kaisang di KPK. Nah, ini membaca tanda-tanda zamannya bahwa Raja Mulyono sudah runtuh ya. Mana ada raja mau datang ke KPK ya. Juga anak raja. Kaisang menegaskan jet pribadi yang membawanya KS milik temannya. Dia mengaku hanya menumpang. Numpang atau bahasa bekennya nebeng pesawatnya teman. Demikian kata Kaisang, luar biasa ya. Jadi kalau ada orang kaya pura-pura miskin, orang miskin pura-pura kaya gitu ya di Indonesia ini. Jadi padahal dia dipinjemin tapi dia bilang nebeng. Apakah dipinjemin jangan punyanya Kaisang? Jangan-jangan ya, kita tidak tahu kan. Siapa tahu ternyata itu sudah miliknya Kaisang tapi didaftarkan atas nama orang lain. Kemudian di Singapura tempatnya, tapi kita berbaik sangka dalam tanda kutip bahwa itu bukan milik Kaisang. Kaisang hanya dipinjami. Sekali lagi bukan nebeng tapi dipinjami. Jadi sahabat era sekalian, 2 hal yang digarisbawahi Roy Suryo yang perlu juga kita garis bawahi. Pertama, ya, Kaisang tidak mengakui, tidak jujur bahwa bukan sekali saja dia naik jet private tersebut. Paling tidak selain Agustus 2024, dia juga pernah melakukan perjalanan di 2023 ke Nagoya, ya, ada ke Halimnya, ada ke Adi Sumarmonya dan lain sebagainya, ya. Dan yang kedua, kalau dia bilang dia pesawat itu nebeng, itu tidak benar. Nebeng itu ada pemiliknya atau ada rombongan lain yang utama dia ikut, itu nebeng namanya. Tapi kalau dia menguasai pesawat itu, dia bisa stop dimanapun, ya, di beberapa tempat, di Los Angeles, di Las Vegas, baru kemudian di Philadelphia, maka itu bukan nebeng, namanya minjem atau dipinjamin. Kalau pinjam dipinjamin, ya itu namanya gratifikasi. Apakah gratifikasi itu ada kaitan dengan posisi kakaknya atau posisi bapaknya?
Ya, Anda pikir sendiri, kalau dia bukan anak presiden, kira-kira pesawat seperti itu dipinjemin atau enggak, ya. Kalau seandainya pengusaha ini tidak diuntungkan dengan relasi dengan bapak dan kakaknya, kira-kira Kaisang dipinjami atau tidak. Nah, itu saja, pakai common sense ya, saudara sekalian. Jadi dengan common sense maka kita bisa mengatakan bahwa Kaisang telah mendapatkan gratifikasi yang ada kaitan dengan posisi ayahnya, bisa dijelaskan melalui interview Roy Suryo bagaimana kerjasama antara wali kota Solo waktu itu Gibran Rakabuming Raka dengan Jokowi. Bahkan Jokowi dijadikan mainan free fire ya, ditembak-tembakin dalam game yang diproduksi perusahaan ini kan. Jadi saudara sekalian, itu yang kita harus pahami ya. Dan saya tidak tahu setelah klarifikasi ini apa tindak lanjut dari KPK. Kalau cuma suruh mengembalikan uang 90 juta dikali 4, 360 juta ya, sebagai milik negara ya, ke atas itu, wah enak sekali. Padahal kasus ini juga dihebohkan di Singapura dan kemudian juga di Amerika Serikat dengan pengaduan dengan adanya pengaduan kepada Foreign Corruption Act begitu ya. Jadi FCA kalau tidak salah ya. Dan ada juga saudara sekalian tuntutan ya agar beasiswa Erina Gudono dicabut ya, karena dia dianggap tidak pantas menerima beasiswa tersebut. Ini saya lihat misalnya di Twitter yang beredar ya. Ini ada ada The Daily Pennsylvanian ya, @dailypen on X ya. Ya, di sini bahasanya adalah Indonesian urge PEN to revoke scholarship granted to daughter-in-law of countries countries president Jadi kita di sini ada dua beritanya ya. Bisa di atas tuh, jari di atas ya. Sobat sekali, saya kasih ini dulu ya. Jadi ini ada ya. Ada tulisan begini, Indonesians urge Pennsylvania to revoke scholarship granted to daughter-in-law of country's president ya. Jadi warga negara Indonesia mendesak agar Universitas Pennsylvania mencabut beasiswa yang diberikan kepada Erina Gudono alias mantu presiden ya. Dan ini dimuat di The Daily Pennsylvanian ya. Some Indonesians are urging Pennsylvania to revoke a scholarship that was apparently granted to School of Social Policy and Practice student Erina Gudono, the daughter-in-law of the country's president. Gudono, who is enrolled in the school non-profit leadership program and is married to the youngest son of Indonesian President Joko Widodo, announced that she had received a scholarship to attend SP2 in an Instagram post on July 28. Since then, several Indonesians have taken to social media, including the platform X and Instagram, to voice concern about her apparent acceptance, alleging that her privileged background makes her an underserving scholarship recipient ya. Jadi saudara sekalian, biasalah flexing ya, Erina Gudono pamer kalau mendapatkan beasiswa, tetapi kemudian beberapa orang Indonesia mendesak agar itu dicabut. Dia bukanlah orang yang pantas diberikan beasiswa karena dia mantu presiden ya. Kemudian users have take
Pennsylvania in the comment of Gudono's post and the caption of their own critical ones, calling for the university to reconsider their decisions. Critics have also allegedly started a mass email campaign demanding the removal of Gudono's scholarship. Ya, jadi sobat era sekalian, itu ya, mereka meng-email Pennsylvania, the University of Pennsylvania, agar mencabut. Coba bayangkan ya, yang dikasih mantu presiden. Padahal harusnya beasiswa diberikan orang yang tidak mampu, tetapi memang agak berat juga ya. Kadang-kadang memang, coba bayangkan, yang dikasih beasiswa itu orang-orang yang punya kemampuan berbahasa asing baik. Padahal dia orang-orang yang mampu, orang-orang yang kaya ya. Begitulah bunyinya sobat RH sekalian ya. Oke. Coba kita bacakan komentar sobat RH sekalian dalam konteks ini. Nebeng kok satu rombongan. Memang agak aneh mereka satu keluarga. Masa ke Amerika kok gandol, penjelasan yang gak masuk akal. Bang, bahas berita tentang Habib Rizik, tentang persatuan pendukung Anies dan PKS, dan cuitan Jimli As-Sidiki tentang melupakan perbuatan Gibran, Fufu Fafa, dan jangan pecah belah. Ya nanti kita lihat lah ya, kita akan masing-masing orang itu ngomong berdasarkan kepentingan masing-masing. Ya, jadi kalau kita punya kepentingan untuk misalnya melipir ke jabatan tertentu, ya memang tidak boleh ngomong ya. Saya melapor atas inisiatif sendiri karena ketahuan dan viral. Luar biasa. La haula wala quwata illa billah. Kebohongan keluarga Mukidi paling cadas, penipu ulung. Saya terus ya Bang RH, saya suka mendengarkan berita yang menambah pengetahuan agar tidak gagal paham. Thank you very much ya. Kemudian apa lagi nih? Ajining diri gumantung ing lati. Kalau seperti ini ada ajinya enggak, ayo apa yang harus diajeni? Apa maksud ini? Kasih apa ini? Kasih penjelasan ke KPK butuh waktu lama banget untuk menghadap KPK. Terus penjelasan dia mencela-mencele dan gak jujur pula. Bulus banget kelakuan pisang. Kok pisang sih? Kaisang maksudnya. Mas Gibran belum lapor karena belum ketahuan keceplosan. Gibran ada juga ya. Akun Fufu Fafat tebar teror sadis 218/2014 1354. Siapin tisu untuk Wowo. Siapin peti untuk pendukungnya yang bentar lagi ditembaki satu persatu masuk neraka, ancaman pembunuhan massal. Luar biasa. Tak masuk akal Bang Refli. Kawal terus Fufu Fafa Bung RH. Bang undang Habib Rizik lagi, makasih. Kelakuan anak muda kok kayak gitu sih. Ya saudara sekalian, itu saja ya. Nanti kita akan lihat bagaimana penyelesaiannya. Jangan-jangan, oh iya ya, KPK ini bahaya juga. Bayangkan Jokowi ingin menyelesaikan rekrutmen KPK secara terburu-buru, padahal waktunya nanti Desember harusnya. Ya memang sih secara teoritis kalau tidak salah berapa bulan sebelumnya, tetapi prosesnya kan tidak harus dilakukan sekarang. Tapi sepertinya dia ingin menentukan siapa yang akan terpilih di sana. Jadi mudah-mudahan kalian siapapun ya yang menjadi tim dari seleksi KPK itu amanah ya. Ya karena biasanya di era Jokowi ini yang dipakai orang yang nggak amanah, orang yang bisa disetir, orang yang bisa dikendalikan. Karena kalau orang itu independen sudah lama tidak bisa disetir, dikendalikan, sudah lama nggak dipakai ya. Begitu sobat era sekalian ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Nanti kita panggil lagi Roy Suryo ya untuk menjelaskan ini lebih lanjut ya. Soal nebeng-menebeng dan lain sebagainya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.